Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa. Silakan salah satu dari siswa memimpin doa. Ya, selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak masuk? Oh, ya Stefan. Ya Stefan ya? Kok nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Sakit ya? Oh, sakit. Sakit perut? Oh iya ya? Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Rizky memimpin lagunya. Ya, baik. Pembelajaran kita hari ini dengan tema hak asasi manusia. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Yang berikut tentang macam-macam HAM. HAM menurut bidangnya. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contoh dari hak asasi pribadi adalah kebebasan memeluk agama. Yang berikut hak asasi ekonomi. Contohnya hak memiliki sesuatu. Yang berikut hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Selanjutnya hak asasi politik. Contohnya hak untuk memilih. Yang berikut hak asasi sosial dan kebudayaan. Contohnya hak memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Selanjutnya HAM dilihat dari sifatnya. HAM dilihat dari sifatnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak asasi manusia klasik. Hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya, hak hidup, hak beragama. Dan yang kedua, hak asasi sosial. Hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contohnya, hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dan lain-lain. Yang berikut, kita akan membahas tentang dasar hukum HAM di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai macam dasar hukum HAM, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 2A sampai dengan 28J. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang berikut, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang berikut, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang berikut, Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Yang berikut, Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 12 Tahun 2005. Dan yang terakhir, Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU Nomor 11 Tahun 2005. Baik anak-anak, kita akan membahas berikutnya pelanggaran HAM yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal.
Faktor internal atau dari dalam. Yang pertama, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya, 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Dan yang keempat, sikap cuek terhadap sesama teman. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar. Faktor yang dari luar, dari diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Yang berikut pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. 1. Ringan atau diskriminasi adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Misalnya, perlakuan tidak adil dalam persidangan, tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. 2. Berat atau penyiksaan adalah suatu tindakan yang mengancam nyawa seseorang atau bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Misalnya, perampokan, penganiayaan, penyanderaan, dan pembunuhan. Yang berikut contoh pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kasus pembunuhan Munir. 2. Pembunuhan Marsinah. 3. Penculikan aktivisi 1997 sampai 1998. 4. Penembakan mahasiswa Trisakti. 5. Peristiwa Tanjung Priuk. Dan ke-6. Perampokan. Yang berikut hambatan dan tantangan penegakan HAM. 1. Masalah ketertiban dan keamanan nasional. 2. Rendahnya kesadaran akan HAM yang dimiliki orang lain. 3. Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. 4. Adanya otonomi antara individualisme dan kolonialisme. 5. Kurangnya berfungsi lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. 6. Pemahaman belum merata baik kalangan sipil maupun militer. Yang berikut adalah contoh gambar HAM. Silakan anak-anak melihat dan menyimak gambar tersebut. Dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya silakan. Oh ya, baik, tidak ada. Baik, saya akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Oh ya, sudah selesai. Terima kasih. Selamat pagi.